Nah, dulur ke perumahan Anggon Jagongan Warung VOE dan kali ini tamu kita Pak Masih Yono. Pak Yono. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, ini ngomong-ngomong masalah bisnis restoran orang Indonesia itu memang akhir-akhir itu mulai bermunculan. Banyak yang di sini bisnis restoran. Yang banyak emang di California, di Los Angeles. Tapi juga ada di namanya daerah Sugarland, di Texas. Itu daerahnya juga lingkungan kelas atas. Ini ada orang Indonesia yang punya restoran sushi, namanya Sasu Sushi. Nah, sampean kemarin ikut sana sih? Enggak ya? Oh, enggak. Mbak Nia Sutadi. Mbak Nia Sutadi yang sana. Kesana dan kita lihat seperti apa ceritanya restoran ini, dulur. Dari luar tak ada yang berbeda dari restoran sushi yang terletak di Sugarland, sebuah daerah pemukiman kelas atas tak jauh dari Houston, Texas. Tapi begitu memasuki Sasu Sushi, kita langsung dapat merasakan perbedaannya. Seperti diakui salah seorang pelanggan setianya mantan pemain football profesional Amerika, Spencer Tillman. What really draws me to this place is it's like Cheers, you know, everybody knows your name when you come here and everybody's equal, everybody's the same. When you walk in the door, the ambience is always great. Karena orientasi dari restoran tuh selalu harus owner sama customer harus deket, kenal satu sama lain. Terus jadi kita kayak Cheers di sini, neighborhood restaurant basically. Keakraban yang diciptakan oleh pemiliknya dua warga Indonesia, Harry dan Andrew, memang menjadi salah satu tradisi yang dikembangkan di Sasu Sushi. Seperti bersantap di rumah sendiri, pelanggan pun memiliki sumpit dengan nama mereka yang diletakkan di dinding. Selain itu, tentunya kekuatan Sasu Sushi terletak pada menu yang disajikan. Here, the Harry Roll. Harry Roll, if you come here, have the Harry Roll. That is the best thing. Harry Roll, hasil kreasi mantan pekerja perbankan yang hobi memasak ini, memang menjadi salah satu favorit pelanggan. Tapi sushi roll yang berisikan alpukat, udang, cream cheese, salmon, tuna, dan saus khusus ini bukan satu-satunya kreasi Harry. Kita creating our special menu kebanyakan. Dan kita juga masukin banyak menu dari Indonesia sebenarnya. Misalnya sushi roll yang diisi dengan udang goreng sambal bajak ini. Beda lah, soalnya ada kebetulan juga lebih cocok dengan lidah Asia, misalnya dia tambahkan sambal gitu, jadi ada pedas-pedas sedikit, jadi cocok lah buat kita. Menurut Harry, tak ada tantangan khusus sebagai orang Indonesia yang menjalankan bisnis restoran Jepang di Amerika. Yang penting adalah menjaga kualitas bahan makanan yang dipakai seperti ikan. Namun keberhasilan Harry dan Andrew mengelola Sasu Sushi belum mendorong keduanya untuk membuka restoran Indonesia. Kalau di Houston, untuk kita bisa hanya buka makanan untuk orang Indonesia, itu tantangannya gede sekali. Karena populasinya sedikit. Walaupun demikian, keduanya tak menutup kemungkinan untuk lebih memperkenalkan Indonesia melalui sebuah restoran khusus Indonesia. Hanya kalau permintaan pasar terus bertambah. Dari Sugarland, Texas, Vici Fedeline, Enda Sulistianti, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, kalau Sasu Sushi itu kan pemilihannya kenapa memilih sushi karena masakan Indonesia belum begitu populer. Nah, kalau Bapak kok malah memilih makanan Indonesia? Karena saya Indonesia, saya dilahirkan di Indonesia. I'm be proud to be introducing memperkenalkan masakan dan kultur Indonesia. Tapi itu memang hanya murni menjual masakan Indonesia atau menyajikan masakan atau kombinasi gimana Pak restoran Pak Yono ini? Dua-duanya Pak, saya juga mengajarkan cooking class. Oh ada. Jadi tiap 10 orang seminggu sekali ya, dari jam 12 sampai jam 3. Pak Yono sudah menemukan konsep yang memang satu piring itu kemudian kombinasi antara masakan Indonesia dengan masakan Barat atau memang menyediakan dua jenis makanan, Pak? Di restoran itu ada dua, Pak. Jadi kita ada Indonesian sendiri, ada jadi gitu West, Mid, East. Jadi kita bisa ada Western, ada juga ada Eastern. Tapi misalkan dicampur beneran, Pak, artinya bisa nggak konsep makanan bumbu Barat dicampur dengan bahan-bahan Indonesia atau sebaliknya itu bisa nggak? Bisa aja, sepertinya Pak, saya kasih contoh. Sambal terasi dengan keju itu bisa nggak kira-kira? Bisa kan? Bisa aja. Bisa aja. Kalau chef tuh kita anything can happen. Karena kalau bisa membayangkan tuh ini daging ini, apa ya kira-kira dengan saus apa yang kira-kira enak. Nah itu saya bayangkan. Nah sekarang umpamanya kita bikin venison ya. Venison itu kan jarang, menjangan lah di Jawa. Menjangan. Oh menjangan. Nah, menjangan. Nah itu kalau kita pakai rawon sauce ditambahin dengan Madeira wine karena
bringing up the flavor of wine Rasanya. dengan demi glass, itu kan lucu kan? Loh, kok jadinya French, Ketemu. Continental, and Indonesia, kok cocok ya? Nah, itu. That's, Dari imajinasi, kemudian Imajinasi, coba-coba, baru Akhirnya ada yang jadi gagal, ya. ada yang berhasil. always kan? Kalau berhasil jadi enak, nggak karu-karuan. Iya. Wah. Enaknya nggak karu-karuan. Nah, ini kita obrolnya kita parkir dulu lagi. Dan nanti akan diterus nih. Masih ngobrol lagi juga sama Pak Yono dan Diterus nih setelah yang satu ini.